Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas UTS yang kemarin. Jadi bagaimana cara kita bisa mengerjakan soal UTS kemarin? Mari kita lihat. Oke. Ini soal UTS kemarin, dimana disajikan data begitu, ada data dari penelitian angket yang melibatkan 15 responden begitu, dimana 15 responden tersebut diminta untuk memberikan jawabannya terkait 20 instrumen penelitian yang kita siapkan. Nah, anggap saja ini adalah sebuah angket tingkat kepuasan mahasiswa pada pelayanan konsultasi akademiknya. Oke, untuk skala pengukurannya kita menggunakan skala Likert. Kita mulai dari yang sangat puas sampai ke yang sangat tidak puas, dari skor maksimal 5 sampai yang paling kecil itu adalah 1. Saya berikan beberapa informasi sebagai acuan begitu, dimana data yang diberikan di atas itu merupakan data dari hasil uji coba angket terkait tingkat kepuasan mahasiswa pada pelayanan konsultasi akademik. Angket ini berisi 20 item pertanyaan yang diberikan kepada 15 responden seperti yang saya jelaskan tadi, dimana langkah ini diperlukan untuk mendapatkan penelitian yang valid. Jadi penelitian valid itu bermula dari instrumen yang valid juga. Untuk mendapatkan kevalidan dari instrumennya kita butuh uji coba angketnya. Oke, nanti kita ingin mengetahui apakah setiap butir instrumennya itu valid atau tidak. Di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa melihat kevalidan dari butir soalnya. Nanti kita bandingkan dengan skor totalnya. Baik dari skor total tiap respondennya, ataupun nanti kita bisa lihat dari skor dari instrumennya. Ya, sekarang baru kita cari apakah ada hubungan antara butir soal yang pertama dengan skor total yang ada begitu ya. Jadi kita butuh suatu koefisien yang memperlihatkan korelasi antara dua hal tersebut, antara butir soalnya dengan skor total instrumennya. Kita membutuhkan koefisien korelasi dari persen begitu. Kemarin kita punya sintaknya persen. Ya. Untuk kali ini, untuk yang saya lihatkan di layar itu adalah koefisien korelasi dari butir soal nomor 1 dengan skor totalnya. Jadi kita lihat satu persatu ya, dari satu butir soal ke butir soal yang lain. Tapi skor totalnya itu menjadi patokan untuk setiap butir soalnya. Jadi ini akan saya kunci begitu, karena akan kita pakai untuk semua butir soalnya. Kita dapatkan koefisien korelasinya adalah 0,551 dan seterusnya. Biar kita lakukan seperti ini, nanti kita mendapatkan koefisien korelasi dari setiap instrumen. Jadi seberapa besar hubungan antara butir soalnya dengan skor totalnya. Lalu kita lihat R tabelnya, atau kita lihat tabel dari korelasi persen.
dimana nanti kita lihat dari respondennya. Respondennya itu ada 15, berarti nanti kita lihat di derajat kebebasan ini. Nah, jadi untuk mencari tahu berapa besar R untuk yang R tabelnya begitu, kita butuh yang namanya DF-nya atau derajat kebebasan, di mana DF itu adalah N-2. Nah, jadi DF kita adalah 13 karena N-nya atau banyak datanya atau banyak respondennya adalah 15. Nah, kita punya nilai 0,44 dan sebagainya ini yang saya blok. Tapi kita perlu tahu juga bahwa untuk uji validitas itu keputusannya adalah valid ataupun tidak valid. Jadi kita perlu menguji penelitian ini atau kita uji hipotesis ini dengan menggunakan uji dua arah. Kan ada dua arah dan ada satu arah, kita pilih untuk dua arah, dan kita masih perlu membutuhkan berapa besar alfa kita atau berapa besar derajat error atau taraf signifikan dan sebagainya. Misalkan kita ambil alfanya adalah 0,05 atau taraf signifikansinya adalah 0,05 atau 5%, berarti nilainya adalah 0,5140. Kita balik lagi ke ini 0,5410. Nah, saya cek lagi, siapa tahu salah input. Tadi 135140. Oke, 5140. Nah, ini adalah R tabel yang kita gunakan untuk semua butir soalnya. Itu. Lalu kita lihat keputusannya. Ketika nanti koefisien korelasinya itu lebih dari R tabel, maka butir soalnya valid. Kita pakai jika nanti koefisien korelasinya lebih dari R tabel, maka katakan valid. Kalau tidak, katakan tidak valid. Oke, berarti ini harusnya pakai tanda petik. Nah, berarti untuk soal nomor 1 itu adalah instrumennya valid. Tinggal kita cek lagi. Nah, yang tidak valid adalah untuk soal nomor 2, nomor 11. Kecilkan biar kelihatan. Nomor 2 kita punya nomor 11, nomor 2, nomor 11, nomor 13, nomor 17, nomor 18, dan nomor 19. Ini adalah butir-butir soal yang tidak valid. Oke, berarti untuk menjawab soal di UTS berdasarkan data tersebut, apakah setiap butir soalnya valid? Jika tidak, butir soal nomor berapa saja yang menunjukkan hasil yang tidak valid? Jadi nanti jawabannya adalah ini ya. Butir soal nomor 2, 11, 13, 17, 18, dan 19. Ini adalah butir-butir soal yang tidak valid. Kita balik lagi ke soal UTS-nya, dimana untuk soal nomor 2 itu jika dimungkinkan untuk membuang butir-butir soal, butir-butir pertanyaan yang tidak valid, berapa banyak butir pertanyaan yang tersisa. Oke, ini kalau tidak digunakan kita hapus saja, kita buang. Jadi kita punya, akan berpengaruh. Saya hapus saja. 0, 10, 2 ini 0, 10, 11, dan berapa tadi? 11, 13,
17, 18, 19 ini tidak valid. Sorry, mulai dari ini. Oh, 2, nomor 3 enggak. Itu saya kasih 0. Bagaimana? 2, 11, 2, 13, kita punya 17, 18, 19. Ini adalah soal yang tidak valid, kita buang saja. Nanti ternyata masih ada butir soal yang masih tidak valid, yaitu adalah butir soal nomor 10. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2, berapa banyak butir pertanyaan yang tersisa? Jadi tinggal berapa ini? Tinggal kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 14 soal lagi, atau tinggal 14 yang tersisa. Berdasarkan data butir pertanyaan yang tersisa, apakah sisa butir pertanyaan tetap valid? Jawabannya tidak, gitu ya, karena masih ada butir pertanyaan yang masih tidak valid, yaitu adalah butir pertanyaan nomor 10. Berdasarkan perbandingan skor total 15 responden dengan skor total maksimal, ini setelah dihilangkan begitu ya, pertanyaannya setelah dihilangkan, seberapa puas mahasiswa dengan bayaran konsultasi akademiknya. Oke, berarti kalau begitu saya hapus saja dulu ini, delete. Saya delete saja. Ini saya delete. Itu seterusnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gitu ya. Ada 14 butir pertanyaan yang tersisa. Nanti kalau misalkan ini ada pertanyaan lanjutan lagi, sebenarnya ketika kita punya instrumen penelitian yang sudah kita uji seperti ini ternyata masih tidak valid, kita bisa membuang lagi yang tidak valid ini. Harapannya adalah kita bisa menemukan instrumen yang setiap butir soalnya atau setiap butir pertanyaannya itu valid. Nah, begitu sampai kita mendapatkan butir soal yang valid. Ini harusnya ditempuh begitu ya, sampai kita mendapatkan semua butir soal yang valid. Oke. Tapi karena di soal saya hanya menjelaskan bahwa setelah dibuang begitu ya, maaf ya, setelah dibuang butir soal yang tidak valid, untuk langkah yang pertama tadi, berapa atau bagaimana perbandingan skor total 15 responden dengan skor total maksimalnya. Tinggal kita lihat saja jumlahnya ada berapa. Ini adalah skor total dari 15 responden, itu adalah 692. 15 responden itu adalah 692. Ketika kita membandingkan dengan skor total maksimalnya, berarti harusnya nilainya adalah 15, karena 15 responden kita kalikan dengan 5, karena skor total itu maksimal adalah 5, kita kalikan dengan butir soal yang tersisa, yaitu adalah 14. Itu adalah 1050. Nanti kita tinggal melihat ini ya. Jadi kalau begitu batas setiap ininya, batas setiap intervalnya adalah 1050, kita bagi dengan 5. Nah, jadi intervalnya 210-210an ya. Berarti 210 habis itu adalah 420, kemudian kita punya tambah lagi 210, berarti kita punya 630, kita punya 840, kemudian kita punya 1050,
50. Nah, ini adalah batasan-batasan untuk tingkat kepuasannya kalau kita bandingkan 15 responden dengan skor total yang berdasarkan skor totalnya. Ini untuk yang sangat puas, ini untuk yang puas, ini untuk yang yang ketiga. Kita punya ini cukup puas, ini untuk yang cukup puas, dan ini yang tidak puas, ini yang sangat tidak puas. Artinya apa? 692 itu ada di interval ini. Jadi kita membacanya adalah kalau kurang dari 210 ini ya, gini. Kalau kurang dari 210 berarti dia sangat tidak puas. Kalau di antara 210 sampai 420 itu kita katakan sebagai tidak puas. 420 sampai 360 itu adalah cukup puas. 630 sampai 840 itu puas. 840 sampai 1050 itu sangat puas. Berarti kita bisa mengatakan bahwa dari 15 responden yang kita pilih tadi, kita bisa mendapatkan tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan konsultasi akademik itu masuk ke dalam taraf yang puas, begitu ya, berdasarkan interval yang ada ini. Tingkat kepuasannya itu adalah puas. Nah, kita bandingkan dengan 690. Oke, mungkin itu adalah pembahasan UTS kita kemarin. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika banyak penjelasannya mungkin kurang bisa dimengerti. Nanti bisa kita konfirmasi lagi melalui WhatsApp, grup boleh, Japri juga boleh. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.